9대 남은 거지. 그지? 어? 내 꽁꽁을 좀 따먹을래? 도깨비가 뭔지 보여줄게. Cerita ini dimulai dengan seorang gangster paling ditakuti dengan julukan Goblin yang pada saat itu sedang membasmi dan membabat habis semua musuh-musuhnya, di mana sang Goblin dikenal sebagai seorang gangster yang sangat kejam, bahkan dijuluki sebagai iblis. Dan saking hebatnya para kepolisian yang selama ini memburunya pun bahkan tidak mendapatkan informasi apa-apa tentang dirinya. Dari nama asli sang Goblin, tempat tinggalnya, sampai wajahnya sekalipun tidak ada yang mengetahuinya. Oleh sebab itu, pihak kepolisian yang dipimpin oleh Choi Young-gil lantas memutuskan untuk menyusupkan mata-mata ke dalam organisasi mereka. Namun sayang, pada hari itu mata-mata yang bertugas untuk mencari identitasnya sudah diketahui dan tewas di tangan sang Goblin alias Kang Do-hyun. 네가 죽이라. Keesokan harinya seorang gangster muda yang bernama Young-min tiba-tiba meminta sebuah pekerjaan kepada bosnya dengan bayaran yang sangat tinggi. Yang rupa-rupanya Young-min ini membutuhkan pekerjaan tersebut karena ternyata anaknya waktu lalu masuk rumah sakit karena kelainan jantung dan membutuhkan biaya operasi yang sangat mahal. Namun betapa terkejutnya ia saat pekerjaan itu diberikan. Ternyata ia harus membunuh bos dari sang Goblin yang selain dia adalah gangster yang sangat ditakuti. Sang Goblin sendiri sebenarnya adalah sahabat Young-min, jadi dia agak ragu menerima tawaran tersebut. Namun karena Young-min sangat membutuhkan uang itu, ia pun melaksanakan tugas tersebut demi bisa membiayai operasi putrinya. 죄송합니다. 네가 왜? Namun setelah Young-min mempertaruhkan nyawanya, ternyata saat ia kembali, bosnya membohonginya dan hanya memberikan upah yang sangat sedikit karena tidak terima dipermainkan. Young-min yang memang sangat membutuhkan uang tersebut lantas membunuh bosnya sendiri dan membawa lari semua uang-uang itu. 이 새끼가 야, 개새끼야! Namun tidak lama kemudian ketika sang Goblin baru saja tiba dan mendapati bos Young-min tewas, Choi Young-gil yang pada malam itu tiba-tiba datang ke sana malah salah mengira kalau yang telah membunuhnya adalah Do-hyun. 손머리! Beberapa tahun kemudian setelah Do-hyun ditangkap, ternyata ia tidak berusaha untuk melawan atau kabur sama sekali. Do-hyun malah pasrah dan menikmati masa-masa tahanannya. Yang ternyata Do-hyun sendiri rela masuk penjara adalah untuk menebus perbuatannya yang selama ini karena telah banyak sekali membunuh sebagai Goblin. Karena rupa-rupanya pada masa kelam itu, istrinya yang bernama Ji-young sangat tidak senang dan setiap hari mengutuknya. Dan setelah Do-hyun masuk penjara, ia pun mendapatkan surat dari Ji-young jika mereka harus berpisah karena ia tidak ingin anaknya kelak mengenal ayahnya sebagai seorang pembunuh. 아빠가 죽었다고 할 거야. 살인자의 딸로. Namun di sisi lain ketika Do-hyun sedang mendekam dalam penjara, Young-min ternyata mengambil kesempatan itu untuk mendeklarasikan dirinya sebagai sang Goblin. Dengan julukan tersebut, Young-min terus melakukan kejahatannya dan menjadi kaya hanya dengan waktu yang singkat. Tentu polisi pun terus berusaha mengejar Young-min karena mereka memang tidak mengetahui kalau sang Goblin yang asli ternyata selama ini adalah Do-hyun yang sedang berada di dalam tahanan.
Hingga 10 tahun berlalu, Do Hyun pun akhirnya bebas dari hukuman karena dikira telah membunuh bos Young Min. Namun setelah bebas ternyata Do Hyun sudah tobat dan tidak lagi menjadi seorang gangster. Kini ia sudah menjalani hidupnya dengan normal dan hanya menjadi pria biasa yang bekerja di sebuah pencucian mobil. Yang sepertinya setelah ditinggalkan oleh istri dan anaknya, Do Hyun benar-benar ingin bertobat dan tidak ingin lagi menjadi seorang goblin seperti dahulu. Dan kita akan beralih di sebuah sekolah SD dengan beberapa bocah yang sedang merundung murid lainnya. Yang ternyata bocah yang suka merundung ini adalah Yoonjo, putri Young Min. Namun saat ia sedang merundung murid itu, tiba-tiba ada seorang murid lainnya yang datang untuk melerai. Yang ternyata ia adalah Yena, putri Do Hyun. Yang siapa sangka takdir ternyata mempertemukan mereka. 거기서 뭐해? 누군 줄 알고. 누군지 안 궁금한데? 고마워. 넌 괜찮아? Beberapa hari kemudian Do Hyun yang sedang libur ternyata menyempatkan diri untuk mampir ke kantor kepolisian untuk menemui Choi Hyung Gil. Kedatangannya ke sana tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meminta bantuannya demi mencari lokasi istri dan putrinya saat ini. Namun ketika mendengar permintaannya itu, Hyung Gil pun menyanggupinya dengan sebuah syarat, yakni Do Hyun harus mau membantunya memberi informasi tentang Young Min yang mereka pikir ia adalah goblin. Namun setelah mendengar syarat tersebut, Do Hyun ternyata tidak bersedia karena ia benar-benar sudah memutuskan hubungan dari dunia gelap. 그거하고는 인연을 끊었습니다. Dan ternyata keputusan Do Hyun untuk berhenti dari dunia gelap memang bukan sekedar omong kosong belaka. Terbukti saat ia sedang makan malam bersama rekan kerjanya, bosnya yang pada malam itu hilang kendali karena mabuk mendem habis minum ciu dan langsung memukulinya. Ternyata Do Hyun tidak membalas, padahal dia sampai babak belur dipukulin. Namun dengan legowo ternyata Do Hyun masih memberi senyum kepada bosnya agar ia tidak merasa bersalah. 새끼가 어떻게 된 거였어? 내가 미안해. 미안해. Karena sudah melihat langsung kalau Do Hyun yang diketahui dahulu adalah seorang gangster ternyata benar-benar sudah berubah. Choi Hyung Gil pun menyambanginya untuk mengatakan beberapa basa-basi kepadanya. Namun bukan cuma basa-basi. Rupa-rupanya Hyung Gil datang ke sana untuk memberikan alamat istri dan anaknya saat ini. 근데 말이야 요즘에는 Dan setelah mendapatkan alamat tersebut, Do Hyun lantas pergi ke sebuah salon rambut yang ternyata itu adalah milik Jeong. Namun meskipun Do Hyun sudah menemukan istri dan putrinya, ia tetap tidak menemui mereka dan hanya memandanginya dari kejauhan. Hingga pada saat Do Hyun masih terus mengawasi mereka, tiba-tiba Yena mendapatkan masalah karena ada orang dewasa yang sedang mabuk hendak memukulnya. Dan di saat itulah Do Hyun muncul di hadapan mereka, namun dengan Jeong yang sangat terkejut melihatnya. Setelah bertemu dengan Yena beberapa hari yang lalu, Do Hyun memutuskan menemuinya di sekolah untuk memberikan sebuah hadiah kepadanya. Namun ketika ia sudah melihat Yena, Do Hyun malah ragu untuk memberikannya. Yang ternyata, waktu lalu ia sempat duduk berdua dengan Jeong setelah pertemuan mereka selama 10 tahun. Dan di hari itu Jeong meminta Do Hyun untuk tidak dekat-dekat dengan Yena karena ia tidak ingin anak mereka tahu kalau dahulu ayahnya adalah seorang pembunuh. Dan setelah mengingat pesan Jeong, Do Hyun pun bergegas pergi dari sana. Namun naas, ia malah tertabrak. 더 이상 다가가지 마. Dan setelah mengalami insiden tersebut, Do Hyun yang hanya mendapatkan luka ringan lantas segera meninggalkan rumah sakit bersama Yena. Namun karena ingin bertanggung jawab penuh, Do Hyun pun diminta untuk memberikan kartu namanya untuk berjaga-jaga. Dan setelah ia pergi, Young Min yang baru saja tiba di rumah sakit amat terkejut saat mengetahui kalau orang yang ditabrak oleh anak buahnya adalah Kang Do Hyun, sang goblin. 연락처 받았지?
Setelah mengetahui Do Hyun sudah bebas dari penjara, Youngmin pun jadi cemas bukan main karena telah menggunakan julukannya selama 10 tahun ini. Namun kecemasan yang ia rasakan semakin menjadi-jadi kala ia mengira kalau Do Hyun tiba-tiba muncul dan tertabrak waktu lalu adalah karena ingin membalas dendam kepadanya. Ia mengira Do Hyun sengaja hendak menemui putrinya Yoonjo sebagai bentuk ancaman. Padahal hari itu memang Do Hyun tidak sengaja tertabrak oleh anak buahnya. Sementara di tempat lain saat Do Hyun sedang bekerja seperti biasa, tiba-tiba Jeong mendatanginya dan menangis terseduh-seduh. Ternyata Jeong menghampiri Do Hyun adalah demi putri mereka. Karena setelah Do Hyun muncul, Yena yang selama ini tidak pernah tertawa, tiba-tiba ia melihat putrinya yang sangat bahagia setelah bertemu dengan dirinya. Dan karena tidak ingin Yena murung lagi, Jeong pun meminta Do Hyun untuk tidak mengecewakan mereka jika memang ia masih ingin tetap bersama. 그렇게. Namun keesokan harinya mental Do Hyun pun diuji setelah ia berjanji kepada Jeong. Di mana saat ia sedang bekerja tiba-tiba beberapa anak buah Youngmin menghampirinya dan menghajarnya habis-habisan. Rupa-rupanya mereka sangat ingin mengetahui seberapa hebatkah sang legenda goblin yang selama ini digadang-gadang sebagai iblis di dunia gelap. Namun setelah Do Hyun benar-benar dihajar habis-habisan oleh cecenguk yang tidak tahu diri, nyatanya Do Hyun tetap teguh pendirian dan tidak membalas mereka demi janjinya kepada Jeong. 가만히 끔찍하게 안 돼, 새끼야. 존나 센 척. Setelah beberapa hari berlalu, Youngmin terus meminta anak buahnya untuk selalu mengawasi Do Hyun kemanapun dan dimanapun ia berada. Yang walaupun Do Hyun sudah tobat dan tidak akan mencari dirinya, Youngmin tampaknya sangat ketakutan, takut jika Do Hyun akan memburunya. Hingga pada suatu ketika terjadilah hal yang sangat tidak terduga yang mungkin akan membuat Do Hyun marah dan menjadikannya sang goblin seperti dahulu. Dimana pada hari itu putrinya Yoonjo yang memang sangat bandel tidak sengaja membuat Yena terluka parah ketika ia mencoba membela temannya yang sedang dibully. 야! Namun ketika mengetahui putrinya yang sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal, Youngmin selaku orang tua bukannya memarahi putrinya karena bisa saja kelakuannya membunuh seseorang. Ia malah mendatangi sekolah dan mengancam gurunya untuk tutup mulut tentang kejadian tersebut. Tentu ia bisa dengan antengnya melakukan hal itu karena memang belum tahu kalau Yena ini adalah putri dari sang goblin. 아시겠지만 내라는 곳이 워낙 민감한 부위라. 얘는 괜찮은 건가요? Hingga pada suatu momen ketika Do Hyun sedang berada di rumah sakit, teman Yena yang dibully waktu lalu datang dan tidak sengaja menyebutkan nama Yoonjo putri Youngmin. Karena penasaran dengan Yoonjo, Do Hyun pun memutuskan untuk pergi ke sekolah dan mencarinya. Namun ia tidak mendapatkan info apa-apa karena gurunya takut setelah diancam oleh Youngmin waktu lalu. 그날 옥상에 있었던 Namun saat jam sekolah sudah usai, Do Hyun yang masih penasaran ternyata bisa menemukan Yoonjo yang saat itu baru saja keluar dari gerbang sekolah. Kedatangannya ke sana bukan untuk membalas dendam. Do Hyun hanya ingin bertanya perihal kenapa ia melakukan hal yang sangat berbahaya kepada putrinya. Namun belum sempat Yoonjo menjawab, tiba-tiba 무슨 일이 있었던 거야? Yap, setelah Do Hyun mengingat-ingat kembali kata-kata para begundal-begundal tersebut tentang Youngmin ketika mereka mencoba mengintimidasinya di pencucian mobil waktu lalu, akhirnya Do Hyun pun tersadar kalau sepertinya Yoonjo si bocah nakal yang telah mencelakakan putrinya adalah anak dari Youngmin. Hingga pada malam harinya Youngmin yang sangat ketakutan sebab Do Hyun tiba-tiba mendatangi putrinya pun mengirimkan seluruh anak buahnya ke rumah sakit untuk menculik Yena. Dan karena ketakutannya akan sang goblin sudah sangat berlebihan, Youngmin bahkan pada hari itu mengirim selusin anak buahnya ke kontrakan Do Hyun untuk segera menghabisinya. Dan begitu Do Hyun mengetahui kalau Youngmin melibatkan putrinya dan membuatnya dalam bahaya, yang walaupun dia sudah memutuskan untuk bertobat sepenuhnya, akhirnya Do Hyun pun memutuskan untuk kembali menjadi sang goblin si iblis kejam yang benar-benar akan memburu Youngmin. 딸내미 잘 자고 있다.
Setelah membuat Do Hyun murka, dengan sangat pengecutnya, Youngmin berusaha melarikan putrinya Yoonjo untuk pergi keluar kota agar Do Hyun tidak bisa menemukan mereka. Namun sayang tindakan Youngmin ternyata telat karena Do Hyun sudah berhasil menghentikan tindakan pengecutnya tersebut dan menyandra putrinya. 네가 예나한테 영민아. Setelah Youngmin dengan tidak tahu malunya mendeklarasikan perang kepada Do Hyun, ia pun benar-benar sudah membulatkan tekad untuk kembali menjadi sang goblin dan memburunya karena telah membuatnya murka. Yang walaupun Youngmin terus mengirim seluruh anak buahnya untuk membunuh sang goblin, nyatanya mereka tidak sebanding dengan Do Hyun. Bahkan ketika tangan kanan Youngmin sendiri mencoba menjajal kekuatannya, ternyata ia hanya mengantarkan nyawanya dengan sia-sia dan harus tewas karena mencoba melawan sang iblis goblin. 영민이 어딨어? Tidak ingin membuang-buang waktu, Do Hyun bergegas pergi ke lokasi Yena disekap untuk menyelamatkannya. Namun ketika baru saja tiba di sana, Youngmin yang memang sangat-sangat pengecut malah memperlakukan Do Hyun seperti ialah yang memulai semua ini, padahal dialah yang memulainya sendiri. 어디 있습니까? 왜 그랬어? 강대현이 Dan karena Youngmin memang sangat pengecut, Do Hyun pun harus melawan 3 orang cecenguk yang waktu lalu meremehkannya dan membuatnya babak belur saat di pencucian mobil. Masih dengan songongnya, si cecenguk ini pun terus saja meremehkan Do Hyun dan merasa kalau mereka bisa mengatasi sang goblin dengan sangat mudahnya. Hingga pada akhirnya karena Do Hyun tidak ingin terlalu lama bermain-main dengan cecenguk-cecenguk tak berguna ini, ia pun dengan segera menghabisi mereka semua tanpa ampun dan dengan sangat brutalnya. Dan setelah Do Hyun kelelahan dengan sedikit luka-luka, Youngmin yang sangat pengecut memanfaatkan kesempatan itu untuk menusuknya dari belakang. Namun karena tidak ingin tewas begitu saja sebelum ia bisa menemukan Yena, Do Hyun yang benar-benar sudah sangat murka lantas membalas Youngmin dengan beberapa tusukan. Hingga pada saat Do Hyun seharusnya sudah bisa mengakhiri pertarungan itu, nyatanya ia tidak mau membunuh Youngmin walaupun sudah membahayakan keluarganya. Yang ternyata setelah Youngmin membahayakan putrinya, Do Hyun masih saja menganggapnya sebagai seorang sahabat. Dan setelah pertarungan itu usai, ternyata Do Hyun sudah meminta bosnya untuk membawa Yoonjo ke tempat itu untuk diserahkan kepada Youngmin. Sementara itu Do Hyun juga telah mendapatkan Yena yang ada di lokasi tersebut dengan kondisinya yang masih kritis karena ulah si bocil geblek ini. Bocil nggak duwe utak kok memang. Dan lagi-lagi setelah semua pertarungan usai, polisi pun baru tiba di lokasi untuk mengamankan para penjahat dengan tidak keluar keringat sedikit pun. Sementara Jiyoung yang saat itu juga berada di sana dan melihat Do Hyun yang sangat kritis. Nyatanya Do Hyun sendiri memintanya untuk tidak memperdulikannya dan segera bawalah Yena ke rumah sakit karena menurutnya nyawa putri mereka jauh lebih penting. Dan film pun tamat. Itulah dia The Goblin, film yang sungguh-sungguh sangat greget dan brutality. Dari film ini kita bisa ambil sedikit pelajaran bahwasanya apapun masalah yang sedang kita hadapi, serahkanlah pada Yang Maha Kuasa. Jangan kemaruk, jangan tamak, karena pada akhirnya ketamakan itu akan menjadi bumerang bagi dirimu sendiri. Dan satu lagi, kalau punya anak bandel iku mbok yo jangan dibela, tapi diberi pengertian gitu loh.
diberi pelajaran bahwasanya yang namanya melakukan kejahatan itu tidak baik. Karena bisa saja ketika dia sudah dewasa malah juga jadi bumerang buat orang tuanya sendiri. Sebab apa? Yo sebab sewaktu kecil selalu dibela, padahal yang dilakukan sang anak itu tergolong tidak baik. Kira-kira begitulah. Dan cukup sekian untuk rangkuman film kali ini. Semoga kalian terhibur. Semoga hari-hari kalian yang lagi gabut jadi nggak gabut lagi. Semoga film ini bisa menghibur kegabutan kalian. Sampai jumpa di film-film selanjutnya. Arigatou gozaimasu dan ciao.